Kemudian larangan yang kedua, peringatan dalam hadis adalah orang mukmin juga bukan la'an. Dan la'an artinya mendoakan keburukan buat orang lain. Ya. Jadi selalu saja doakan kebaikan. Walaupun keadaan orang itu dalam kondisi mungkin kita lihat melakukan banyak kemungkaran. Gitu kan? Banyak orang yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya ini disakiti karena orang utang tidak bayar. Saya begini dan begitu. Lalu saya mengatakan, lalu boleh nggak saya doakan keburukan? Saya bilang boleh. Antum lagi terdolimi, boleh mendoakan keburukan. Tapi saya kasih opsi. Antum pertama doakan keburukan, ya Allah orang ini tidak bayar utang, butakan matanya. Ya Allah pincangkan kakinya. Bisa saja, hak antum kan gitu. Karena lagi terdolimi kan. Doa orang terdolimi tidak ditolak. Tapi itu murni balas dendam. Karena setelah Allah kabulkan, orang ini betul tertimpa, selesai. Antum gak dapat apa-apa. Udah gak dapat utangnya, hanya murni orang itu kena timpaan. Baik. Sekarang saya kasih opsi kedua, mau nggak? Mau Ustaz. Baik, yang kedua, doakan coba kebaikan. Ya Allah berikan dia hidayah. Mudahkan dia supaya bayar utangnya. Kalau Allah kabulkan doa itu dan dapat hidayah, utang kita terbayar. Selama dia jadi baik, dia berbuat amal soleh, kita juga dapat pahalanya. Kan gitu. Kenapa harus menjadi orang yang buruk ini? Kenapa harus lisannya itu caci maki orang, menjatuhkan orang lain, doakan keburukan. Bahkan kadang-kadang anaknya, suaminya, istrinya didoakan keburukan. Kenapa ini? Hanya kena jengkel sedikit marah. Nah, kamu memang nakal sekali. Ibu nyesal melahirkan kamu. La haula wa la quwata illa billah. Memangnya masalah hamil dan melahirkan di tangan ibu? Kan bukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan anak itu kan gitu. Atau pernikahan pun sama. Itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan. Dan pasangan yang Allah berikan itu adalah simbol kita gitu kan. Kalau memang kita baik, insya Allah Allah datangkan orang baik itu. Dan itulah yang paling cocok buat kita. Kalau masih ada sesuatu yang salah, berarti kita harus muhasabah juga. Kenapa orang ini yang Allah berikan? Kenapa bukan yang lain? Kan gitu. Maka semua ini bisa jadi bahan muhasabah. Jadi la'an ini termasuk tidak boleh menghina dan mendoakan keburukan diri sendiri atau mengucapkan kalimat buruk atau untuk orang lain ataupun sampai benda. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sebelumnya yang kita pelajari, kalau baginda Nabi SAW itu kalau dihidangkan makanan dan beliau tidak suka, para sahabat mengetahui dengan Nabi SAW tidak menyentuhnya saja. Jadi tidak perlu sampai mencaci maki atau menghina. Masa makanan begini, masa cuma begini, gitu kan? Subhanallah, saya pernah bimbing haji sekali. Allahu alam, saya ini menurut yang kita lihat saja depan mata waktu itu ya. Ada salah satu jemaah, makanan kita Masya Allah, tabarakallah. Waktu itu kami belum punya travel, masih travel orang. Saya bimbing haji beberapa tahun yang silam gitu. Kemudian makanan saya lihat Masya Allah bagus, hotel juga bagus, nggak ada masalah. Bahkan tiap hari kita makan daging gitu. Maka yang saya lihat orang ini, rupanya saya tidak tahu, tapi ada jemaah yang membahasakan waktu kami pas dari hotel pindah ke Mina di kemah, terus tiba-tiba orang lagi sholat jatuh, dia mendengkur dari mulutnya seperti suara sapi gitu. Dan lama dia pingsan, nggak sadar gitu. Setelah sadar baru alhamdulillah bergabung lagi. Tapi ada satu orang yang bilang, Ustaz ini orang hampir tiap hari menghina makanan di hotel. Dan selalu bilang, masa kita seperti sapi dikasih makanan begini terus? Apa karena itu Allah kasih dia seperti ini? Allahu a'lam. Nikmat Allah besar, kenapa harus dihina? Bisa saja, gitu kan? Bisa saja. Begitu yang terjadi pada Bani Israel pada saat Allah SWT berikan mereka manna was salwa, makanan yang enak, manis. Mereka malah minta makanan yang dari tanah, bawang-bawang segala macam. Padahal Allah turunkan dari langit makanan buat mereka. Alasannya mereka bosan, jenuh. Ini karena kufur nikmat, ya, karena kufur nikmat. Itu. Maka ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan kita masih bisa merasakan makanan. Alhamdulillah. Oh ini manis, oh ini pedas, oh ini asam, ini segala macam. Alhamdulillah. Kita masih bisa menelan. Alhamdulillah. Perut kita masih bisa mengelola sehingga sebagian jadi energi, sebagian jadi kotoran dikeluarkan. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan tunggangan, tempat tinggal. Bersyukurlah. Karena dunia ini teman-teman, bagi seorang mukmin tempat berlalu saja. Tempat berlalu. Allah SWT sebutkan dalam banyak firman-Nya, dalam banyak juga sabda Nabi SAW tentang masalah dunia. Di antaranya, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hadis sahih, Allah telah menjadikan apa yang dikeluarkan oleh anak Adam, maksudnya dari kotoran, maaf, air seni dan juga tinja,
Ya, Allah jadikan apa yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan untuk dunia. Jadi dunia ini bukan target kita. Kita lalui. Apa yang Allah berikan sebagai fasilitas kita nikmati, kita lakukan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang miskin di dunia, susah hidupnya tapi menjadi pangeran dan ratu di surga dengan derajat yang tinggi, gitu kan? Karena memang targetnya adalah akhirat, bukan dunia. Kalau Allah SWT berikan kita nikmat, kita syukuri, ada cobaan kita bersabar, itu kata kuncinya. Jadi tidak usah terlalu berlebihan dalam masalah tamak terhadap dunia ini yang akhirnya membuat kita lupa dan lalai, gitu kan? Walaupun kita boleh mengejar yang terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, larangannya adalah walal fahish, dan bukan juga orang yang fahish. Fahish itu pelaku perbuatan keji, tindakannya perbuatan keji, suka mukul, suka teriak-teriak, ya. Perbuatan dia keji. Yang keempat, walal bazi. Bazi ini sama, keji juga, kotor, jorok, ya, kasar, tapi dari lisan. Suka mencaci maki dengan lisan, ya, dan segala macam. Ini dua perbuatan yang disebutkan langsung sekaligus fahish dan juga bazi, dilarang oleh Nabi SAW yang ada atau ada pada seorang mukmin. Ya. Jadi berarti orang mukmin itu selalu baik, santun, ramah. Memang itu sifatnya. Baik dalam kondisi dia marah ataupun dia tenang, gitu kan. Dan bukan berarti teman-teman sekalian kita mengalah dalam beberapa keadaan, berarti kita ini pengecut, tidak. Justru kita bisa nilai kedewasaan seseorang pada saat dia tidak terbawa dengan emosinya, gitu kan. Ada orang mengajak bertengkar, ada orang mengajak ribut, ada orang mengambil haknya. Dia coba ingatkan, tidak mau dengar ya sudah ditinggalkan sama dia. Dengan penuh keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Allah punya cara menghukum orang-orang yang salah, dan Allah memberikan dukungan dengan caranya juga orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu kita khawatir sebagai seorang mukmin.